Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Nah, alhamdulillah ya, setelah kemarin kalian libur panjang, hari ini kita mulai lagi pembelajaran walaupun masih secara daring. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita segera berjumpa di sekolah kita tercinta. Ingat selalu jaga kesehatannya ya, dan selalu berdoa. Nah, anak-anakku, untuk materi hari ini Bunda akan masuk ke subtema 4. Tentunya masih di tema 3 ya. Nah, ayo coba kalian siapkan dulu buku paket tematiknya. Ananda buka halaman 95 karena Bunda akan membahas hal yang ada di halaman 95. Nah, selanjutnya Ananda siapkan buku catatan tematik untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bunda jelaskan. Dan siapkan juga alat tulisnya. Ananda sudah siap ya menyimak materi hari ini. Mohon untuk tetap fokus dan berkonsentrasi. Bunda, sebelum Bunda berlanjut ke materi, Bunda tanya dulu ke kalian. Kenapa bumi kita bisa sakit? Bumi yang kita tempati atau yang kita tinggali, kenapa bisa sakit? Loh Bun, emangnya bumi bisa sakit? Tentunya bisa. Kenapa Bunda? Apa alasannya bumi kita bisa sakit? Nah, yang barusan Bunda katakan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Coba, kalian pernah dengar tidak istilah atau kata pemanasan global atau disebut global warming? Nah, pernah dengar kan pastinya pemanasan global atau global warming. Nah, ternyata global warming juga disebut dengan iklim global. Bunda, kenapa disebutnya iklim global? Kan kalau pemanasan global ya sudah global warming. Nah, ternyata ada kaitannya. Iklim global itu merupakan perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim di beberapa wilayah di berbagai belahan bumi. Yang tiba-tiba hujan, nah lalu panas kembali, lalu hujan lagi, panas lagi, itu merupakan cuaca ekstrim atau disebutnya dengan iklim global. Ada beberapa wilayah di bumi yang mengalami cuaca ekstrim ya. Nah, sangkut pautnya dengan global warming atau pemanasan global, jadi apa Bun? Nah, sekarang Bunda tanya, apa itu pemanasan global atau global warming? Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu bumi sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, penyebab global warming atau pemanasan global tak luput dari ulah manusia, anak-anak Bunda. Nah, contohnya seperti ulah manusia yaitu yang selalu memproduksi gas-gas beracun, sehingga gas-gas beracun tersebut berterbangan di udara. Nah, gas beracun itu seperti contohnya karbon dioksida atau CO2 kita menyebutnya ya. Gas karbon dioksida atau CO2 tersebut dia terbang menuju atmosfer sehingga membuat permukaan bumi menjadi lebih panas. Nah, selain itu ada faktor atau penyebab lainnya yang membuat suhu bumi itu meningkat. Polusi udara yang mengandung gas-gas beracun. Nah, tadi kan sudah Bunda sebutkan ya, yaitu karbon dioksida atau CO2. Nah, gas beracun tersebut dihasilkan dari asap kendaraan bermotor atau asap kendaraan.
Nah, makanya kenapa kita harus mengurangi penggunaan kendaraan supaya polusi yang ada di bumi itu semakin berkurang. Penyebab lain dari pemanasan global atau global warming, banyaknya manusia yang menggunakan bahan bakar dari batu bara atau menggunakan pembangkit listrik dari batu bara atau bahan bakar. Nah, itu juga sama mengeluarkan polusi. Yang selanjutnya penyebabnya yaitu apa? Asap dari pabrik-pabrik atau asap dari aktivitas industri. Pabrik-pabrik kan kalau mengeluarkan barang itu tentunya dia mengolah kan. Nah, dari hasil olahannya tersebut pasti ada yang dikeluarkan, yaitu berupa asap yang berpolusi. Nah, lanjut lagi ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Penebangan pohon dan pembakaran hutan pun dia akan merusak bumi kita ya. Nah, dari hasil pembakaran hutan akan menghasilkan asap yang tentunya menjadi polusi udara terbesar ya. Nah, si asap tersebut nanti dia akan menampung atau akan tertampung di atmosfer sehingga membuat lapisan bumi semakin panas. Selanjutnya ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca pun dia mengakibatkan pemanasan global atau pemanasan di lapisan bumi. Kenapa bisa terjadi, Bun, dari rumah kaca tersebut? Nah, rumah kaca tersebut ternyata mengakibatkan dampak, baik dampak yang positif ataupun yang negatif. Biasanya penggunaan rumah kaca tersebut digunakan untuk para petani yang berada di lingkungan yang memiliki 4 musim. Sedangkan di kita jarang menggunakan rumah kaca. Nah, rumah kaca tersebut dia akan menampung sinar matahari di dalamnya. Sehingga ketika tidak ada matahari, di rumah kaca tersebut dia udaranya atau suhunya akan tetap hangat. Nah, itu yang mengakibatkan lapisan bumi semakin panas karena ditampung dari rumah kaca. Itu adalah efeknya. Barusan Bunda sudah sebutkan penyebab dari pemanasan global atau global warming. Dari penyebab tersebut ada akibat atau dampak yang akan kita rasakan. Nah, dampak yang pertama itu apa jika global warming atau pemanasan global terus terjadi laju pemanasan globalnya? Yang pertama, es di kutub dia akan mencair lama-kelamaan jika bumi kita kondisinya meningkat secara terus-menerus. Es di kutub dia akan mencair mengakibatkan luapan permukaan laut akan semakin naik atau semakin tinggi, permukaan air laut akan semakin tinggi sehingga bisa juga mengakibatkan pulau-pulau yang ada di bumi bahkan tenggelam. Ya, itu adalah efek dari pemanasan global. Efek yang kedua yaitu apa? Suhu bumi akan semakin meningkat, akan semakin panas sehingga di bumi dapat terjadi musim kemarau yang lebih panjang. Bahkan kemarau tersebut pun akan mengakibatkan kekeringan sehingga sulit mendapatkan air ya tentunya. Nah, selanjutnya akibat yang ketiga, akibat yang kita akan rasakan yaitu sulit mendapatkan bahan makanan. Kenapa sulit mendapatkan bahan makanan, Bun? Ya bagaimana mau mendapatkan bahan makanan sedangkan lingkungan kita sudah mulai kekeringan? Tentunya sulit mendapatkan bahan makanan, sulit juga untuk mendapatkan air. Yang selanjutnya yaitu adalah si hewan sulit beradaptasi. Hewan-hewan sulit beradaptasi. Kenapa sulit beradaptasi? Hewan pun dia tidak akan mendapat
makanan. Hewan mau makan dari mana? Sedangkan pohon-pohon dan air pun tidak tersedia jika sudah ada dalam masa kekeringan. Pasti hewan pun akan mati. Hewan mati, tidak ada tanaman, tidak ada air. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Manusia bertahan hidup hanya bisa mencari makan, kan? Bunda yang soleh dan soleha, sebelum terlambat kita dapat menahan laju pemanasan global atau mencegah laju pemanasan global semakin cepat ya. Nah, langkah-langkah atau cara-cara yang dapat kita lakukan dari hal yang sederhana. Contohnya yang pertama, supaya kita menghambat laju pemanasan global. Yang pertama itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, plastik contohnya seperti kresek ya, kita dapat menggunakan bag yang dapat dipakai berulang-ulang. Terus yang selanjutnya penggunaan plastik yaitu botol minuman. Kita dapat memakai botol minuman yang beberapa kali dipakai, bukan seperti botol-botol minuman yang plastik ya. Nah, itu contoh mengurangi laju pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, mengurangi asap kendaraan bermotor. Contohnya seperti apa, Bun, mengurangi asap kendaraan bermotor? Nah, untuk kalian yang ingin berpergian ke tempat yang dekat, alangkah baiknya tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil pribadi ya. Lebih baik jika kalian ingin berpergian ke tempat yang lebih dekat menggunakan sepeda. Nah, selain menggunakan sepeda itu sehat, mengurangi juga polusi di udara sehingga dapat mengurangi atau menghambat laju pemanasan global. Nah, untuk kalian yang ingin berpergian jarak jauh, kalian bisa menggunakan angkutan umum. Coba bayangkan jika kalian menggunakan angkutan umum secara bersama-sama, kan kalian menggunakan satu kendaraan bersama-sama. Nah, jika kalian berpergian menggunakan pribadi, otomatis orang-orang pun sama menggunakan kendaraan pribadi, otomatis lebih banyak mobil atau motor-motor yang melaju di jalanan, dan asap yang dihasilkan dari kendaraan pun akan semakin banyak. Tapi ingat, jika kalian ingin menggunakan kendaraan umum dalam kondisi seperti ini, harus menggunakan masker dan tetap menjaga kesehatan ya, dan kebersihan. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak melakukan penebangan atau pembakaran hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan tidak melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan banyak orang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu tidak boleh, karena hutan adalah paru-paru dunia. Paru-paru dunia maksudnya adalah hutan itu atau tanaman itu dia penghasil oksigen terbesar di bumi ya, penghasil oksigen. Bayangkan jika tidak ada oksigen, apakah kalian bisa bernafas? Atau misalnya hewan-hewan lain dapat melakukan suatu aktivitas? Tidak. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh menebang hutan atau membakar hutan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, kalian harus melakukan penghijauan atau penanaman pohon ya. Ayo banyak menanam pohon di lingkungan-lingkungan yang masih sedikit tanaman atau pohonnya, atau biasa disebut dengan penghijauan. Istilah lainnya yaitu reboisasi atau penanaman pohon atau penanaman kembali pohon yang ada di lingkungan kurangnya pohon itu ya. Selanjutnya, melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Itu ya, kalian harus menerapkan 3R tersebut ya. Dan yang terakhir yang Bunda jelaskan yaitu menghemat penggunaan listrik dan penggunaan air. Nah, yang barusan Bunda jelaskan adalah cara mencegah atau menghambat laju pemanasan
global. Karena kita tinggal di bumi, berarti kita harus mencintai dan merawat bumi kita dengan baik ya anak-anak bunda. Kita mengurangi kegiatan yang menyebabkan pemanasan global, kita akan memperbaiki bumi kita sekarang untuk masa depan. Karena bumi adalah tempat kita tinggal. Kita harus merawat dan menjaganya sebaik mungkin ya. Itu adalah bahasan bunda tentang pemanasan global, baik penyebab, akibat atau dampak, dan cara mencegah laju pemanasan global atau global warming. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua paham yang bunda jelaskan ya. Sekian dari bunda. Di akhir tentunya pasti ada tugas sebagai nilai tugas kalian hari ini. Jika ada yang tidak mengerti seperti biasa, boleh tanya bunda langsung atau wali kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.